Wesley Wright, Blind John tiba-tiba mengundang Harvey untuk bertemu dengannya. Apa yang direncanakan Blind John? Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, inilah Harvey York chapter 5440-5444. Chapter 5440. Lindungi Tuan Wright. Para prajurit genetik yang tergeletak di tanah berjuang untuk berdiri. Mereka ingin memblokir Harvey York dan mencegah Wesley Wright benar-benar dilenyapkan oleh Harvey York. Namun, Harvey York tidak berniat untuk maju. Dia hanya mengeluarkan tisu di atas meja, menyikat jari-jarinya, dan berkata dengan ringan. Seorang pengecut tetaplah seorang pengecut. Jika kamu lebih serius ketika kamu berlatih seni bela diri, pisau itu tidak akan membuatmu takut sampai kencing. Apakah kamu melihat Sungai Rio di luar? Itu air yang aku masukkan ke tubuhmu ketika kamu dan aku mulai. Kalau tidak, kamu akan mati 100 kali. Kamu. Wesley Wright mengaum karena marah, dan wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar sangat malu. Kali ini, dia merasa 100 kali lebih dipermalukan daripada terakhir kali dia berada di gerbang surga. Aku akan memberimu 1 hari. Harvey York melihat arloji di pergelangan tangannya dengan ekspresi tenang. Semua rencana yang kamu lakukan untuk melawan keluarga Patel harus hilang dalam waktu 24 jam. Saham keluarga Patel juga harus dikembalikan ke harga aslinya. Jika kurang dari nilai sebelumnya. Maafkan aku. Aku akan memotong jarimu dengan harga lebih murah. Tuan Wright, kamu bisa memilihnya sendiri. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengambil Kairi Patel dan berbalik untuk pergi, ekspresinya tenang dan tenang. Dasar bajing. Kalian semua bajing. Setelah Harvey York menghilang bersama Kairi Patel, Wesley Wright meraung keras. Dia menendang selusin prajurit genetik ke tanah lagi. Begitu banyak orang, semuanya dikenal sebagai elit di antara para pejuang genetik. Masing-masing dari kalian mengklaim memiliki kekuatan tempur Raja Prajurit. Karina bahkan berjanji bahwa kamu bisa melawan Dewa Perang jika kamu bergabung. Tapi apa hasilnya? Bahkan menantu laki-laki yang datang ke pintu bukanlah lawanmu, dan kamu bahkan dipukuli lebih menyedihkan daripada seekor anjing. Apa gunanya menjaga kalian di sekitarku? Jelas, Harvey York menakuti dan mengancamnya secara langsung di depan begitu banyak orang. Pada saat ini, Wesley Wright merasa martabat dan wajahnya telah hilang. Dia adalah tuan muda dari keluarga Wright. Kehilangan wajahnya berarti kehilangan wajah Emery Wright. Dan para pejuang genetik itu semua malu dan tidak berani mengatakan apa-apa. Bajing, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti itu. Kamu ingin agar aku memulihkan aset keluarga Patel dalam waktu 24 jam. Kamu hanya bermimpi. Wesley Wright yang sedang memarahi, segera memanggil Karina. Nona Karina, selusin sampah yang kamu berikan kepadaku sekarang telah dibuang. Aku ingin kamu meminjamkanku Olki yang dikenal sebagai penembak jitu nomor 1 dunia. Aku akan membiarkan dia melenyapkan bajing itu. Karina di sisi lain telepon tampak tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Harvey York yang telah menghancurkan pejuang gen di sekitarmu? Itu benar, itu Harvey York. Wesley Wright mengertakkan gigi, dan kemudian dia bereaksi. Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah dia? Karina berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum dia menghapus Rohan Hoffman, menghina duta besar Lelen, dan melemparkan sepoci teh ke kepalaku. Aku sudah meminta Olka untuk berurusan dengannya. Sayang sekali Olki meleset dan jatuh ke tangannya. Jadi, aku tidak bisa meminjamkanmu seseorang. Tapi ini belum berakhir. Wesley Wright tidak mendengar kalimat terakhir, dia tertegun sejenak dan ekspresinya kusam. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa pemimpin pejuang genetik di Amerika Serikat, Olki yang dikenal sebagai penembak jitu nomor 1 dunia, benar-benar jatuh ke tangan Harvey York. Chapter 5441. Pada saat yang sama Wesley Wright mengatur penghapusan semua sanksi terhadap aset keluarga Patel. Di Villa Konsorsium Loke Kedutaan Besar Amerika, Karina yang sedang berbaring di kursi malas sudah berdiri. Dia menyipitkan mata ke gunung ungu tidak jauh dari sana. Ekspresinya acuh tak acuh. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ibu Ki Abe. Tuan Muda Abe, aku sudah tidak sabar. Aku berharap untuk melihat kepala Harvey York sesegera mungkin. Pukul 11.30 siang, Aula Fortune. Itu kurang dari 24 jam sebelum batas waktu yang diberikan Harvey York. Semua saham keluarga Patel tidak hanya ditarik kembali ke titik tertinggi, tetapi juga menarik batas harian ketika pasar ditutup. Dibandingkan dengan kemerosotan dalam beberapa hari terakhir, lonjakan saat ini terhadap pasar benar-benar mengejutkan. Suasana di seluruh pasar agak panik, dan ada banyak pesanan beli untuk saham keluarga Patel. Adegan ini membawa aset keluarga Patel kembali normal sama sebelum mereka dikenai sanksi. Adapun akad yang dibatalkan sebelumnya akan langsung dikembalikan apa adanya. Kapal pesiar yang ditahan di Karibia juga langsung dibebaskan. Keluarga Patel menjadi sasaran yang sangat menyedihkan sebelumnya, dan sekarang mereka telah pulih begitu cepat. Hanya dapat dikatakan bahwa Wesley Wright memang mampu dan layak menjadi salah satu dari keluarga Wright. Pada saat yang sama, dia tahu apa yang disebut kedalaman dan kedangkalan, dan kapan harus maju dan mundur. Karena dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa memenuhi permintaan Harvey York, maka Harvey York pasti akan membiarkannya mati tanpa penguburan. Setelah menutup panggilan Kairi Patel untuk mengumumkan kabar baik, telepon Harvey York bergetar lagi. Ini adalah nomor yang indah, tetapi sangat asing. Setelah melihat sekilas, Harvey York terhubung sesuka hati.
Segera, suara dingin tapi aura datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, halo, aku Blind John. Tuan Muda John, selamat siang. Harvey York tersenyum, jelas dia tidak terkejut dengan panggilan ini. Bagaimanapun, dalam penargetan Wesley Wright terhadap Kairi Patel, dia tidak percaya bahwa Blind John tidak membantu di belakangnya. Aku tidak tahu apa maksudmu menelponku hari, ada apa? Jika kamu ingin mengundangku makan malam, aku khawatir kamu harus bergegas. Kalau tidak, aku akan makan mie instan. Sebaliknya suara Blind John sepertinya astringen, dan dia bernafas sebentar, dengan perasaan terjepit dan kakinya terluka, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan. Karena Tuan Muda York tertarik, maka aku akan mengundangmu makan. Setengah jam kemudian, di kotak tertinggi Hotel Golden Sands. Aku akan menunggumu. Harvey York tersenyum dan berkata. Aku mendengar bahwa kotak tertinggi Golden Sands Hotel harus dipesan sehari sebelumnya, tidak peduli siapa itu. Untuk mengundangku ke jamuan ini, kamu telah merencanakan ke depan sejak kemarin. Aku sangat bersyukur. Jadi, aku akan segera ke sana. Tuan Muda John, kamu bisa memesan dulu. Aku suka ikan dengan acar sayuran dan daging sapi dengan tahu, dibuat setengah jam sebelumnya, pas. Di sisi lain telepon, Blind John duduk di dalam kotak dengan wajah tenggelam, tetapi kemudian dia masih terkekeh. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda York, aku benar-benar tidak dapat menyembunyikan apapun darimu. Kalau begitu aku akan memesan dulu. Aku harap untuk sementara, kamu bisa puas. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, jika aku membiarkan merpati sepet Tuan Muda John pergi, aku pikir aku akan lebih puas. Sebaliknya Blind John mendengus, dan ekspresinya menjadi semakin jelek, tetapi dia masih tersenyum. Itu tidak cukup untukmu. Bagaimana dengan ini? Harvey York tersenyum. Kamu memohon padaku. Selama kamu memohon padaku, aku akan pergi sekarang. Chapter 5442. Blind John tampak menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata. Oke, karena Tuan Muda York telah berbicara. Kalau begitu anggaplah seolah-olah aku memohon padamu. Mendengar ini, Harvey York tidak bisa tidak memuji. Tuan Muda John, kamu benar-benar layak menjadi Tuan Muda keluarga John. Kamu bisa memahami situasi keseluruhan, menelan suaramu, dan mencoba yang terbaik. Aku sudah menamparmu berkali-kali, tetapi kamu bisa memohon kepadaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Harus kuakui, aku mengagumimu. Mendengar kata-kata Harvey York, Blind John di seberang telepon hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah tua hampir menyembur keluar. Sebagai putra tertua dari keluarga John, ia termasuk dalam jajaran putra tertua di negara H. Sekarang setelah ditampar wajahnya berkali-kali oleh menantu laki-laki yang datang ke pintu, itu benar-benar tak tertahankan untuknya. Namun, mengingat tujuannya, Blind John masih tersenyum datar dan berkata, karena itu adalah pujian Tuan Muda York, aku pasti akan menerima semuanya. Cek. Harvey York tampak terkejut. Meskipun dikatakan bahwa tidak akan ada pertemuan yang baik dan tidak ada perjamuan yang baik. Tapi Tuan Muda Hoffman, kamu sangat keras kepala, selain itu kamu benar-benar ingin melenyapkanku, sepertinya aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan lain. Namun, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan datang. Tunggu saja. 1 jam kemudian, Harvey York membawa Kairi Patel ke Hotel Golden Sands. Dia tidak bodoh, dan dia secara alami tahu bahwa apapun tujuan yang dimiliki Blind John, itu pasti akan melibatkan situasi di Golden Sands pada akhirnya. Jadi tidak peduli apa, jika dia membawa Kairi Patel sendiri, dia tidak akan menderita. Tidak ada orang luar di seluruh Hotel Golden Sands saat ini, dan bahkan lobi benar-benar sepi, tampaknya sudah disewa secara keseluruhan. Ketika dua pelayan melihat Harvey York, mereka menggerakkan kaki panjang mereka untuk menyambutnya. Saat memasuki kotak tertinggi, ada aroma samar gaharu yang menyebar ke seluruh kotak. Blind John sedang minum puer gunung es tua. Ketika dia melihat Harvey York, dia mengangkat matanya, lalu berdiri, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York benar-benar menepati janji. Tetapi kenapa kamu membawa Kairi Patel? Apa artinya ini? Apakah kamu datang untuk menunjukkan cintamu pada wanita lajang ini? Aku akan mengadu pada Nona Mandy Zimmer. Blind John sedikit menyeringai. Dia mengucapkan lelucon sederhana tetapi pada saat ini, jelas ada sesuatu dalam kata-katanya. Dia tampaknya menyiratkan bahwa Harvey York tahu keberadaan Mandy Zimmer dengan sangat baik. Ancaman yang tampaknya tidak ada ini membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Di sisi Blind John, Capri John mengenakan pakaian kasual, tetapi ekspresinya tidak berubah ketika dia melihat Harvey York. Kairi Patel menyapu Blind John dengan ringan dan berkata, Tuan Muda John, apakah kamu akan berlaku adil kepada Wesley Wright? Atau kamu sengaja mencoba membuatku jijik? Apa hubunganku dengan Tuan Muda York, kau tidak tahu? Blind John tersenyum ringan dan berkata, Nona Patel, apakah ini mencoba membantu kekasihnya menghindari kecurigaan? Terkadang aku sangat iri pada Tuan Muda York. Ada banyak orang kepercayaan di sekitar, tetapi masih ada seorang istri di rumah yang benar-benar sangat mencintainya. Seorang pria dapat dianggap sukses ketika dia telah mencapai level Tuan Muda York. Hanya saja kepala keluarga Patel telah menjadi anak kecil, jadi tidak baik untuk mengatakannya. Kairi Patel berkata dengan dingin. Apakah keluarga John beralih ke penjualan pipa air? Kamu mengelola begitu banyak.
Kelopak mata Blind John melonjak, jelas tidak menyangka Kairi Patel begitu tajam dalam kata-katanya. Chapter 5443. Satu persatu, Capri John dan yang lainnya memelototi Kairi Patel. Wanita dari keluarga Patel ini tidak hanya menghina Blind John, tetapi juga menghina seluruh keluarga John. Kairi Patel, hormat sedikit Tuan Muda John. Harvey York duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata ringan. Tuan Muda John sangat rendah hati hari ini, jelas dia mencoba menipu kita. Kita memukul wajahnya terlalu keras sekarang. Bagaimana jika dia tidak ingin kita meninggalkan ruangan untuk sementara waktu? Saat itu, jika kita tidak hati-hati dan perahu terbalik di selokan, dia tidak akan memberi kita kesempatan. Kairi Patel juga duduk dengan manis ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Tuan Muda John, kamu harus berbelas kasih kepada kami. Mendengar kata-kata Harvey York dan Kairi Patel, anggota keluarga John di satu sisi sangat marah sehingga tekanan darah mereka melonjak. Di sisi lain, Blind John masih mampu menjaga emosinya. Pada saat ini, dia meletakkan cangkir tehnya, tersenyum, dan berkata, Jangan sombong atau putus asa ketika kamu menang. Ini adalah moto leluhur keluarga John kami. Jangan katakan bahwa aku belum memanfaatkan Tuan Muda York dan Nona Patel saat ini. Bahkan jika aku memanfaatkannya, aku tidak berani mengambil satu inci pun. Lagi pula, semua orang melihat ke atas dan melihatmu kan? Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda John berkata dengan sangat sopan hari ini, jika aku memukulmu lagi, sepertinya itu salahku. Kenapa kita tidak berhenti berbicara begitu banyak? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Blind John tertawa dan berkata, Tuan Muda York benar-benar orang yang menarik. Jika itu masalahnya, aku akan mengatakannya langsung. Blind John segera mengeluarkan cek dan meletakkannya di depan Harvey York. Ini cek 1,4 miliar dolar. Selain 28 juta dolar yang dibayarkan untuk keluarga Locke, 1,12 miliar dolar sisanya adalah sedikit pemikiran. Tapi aku harap Tuan Muda York menjanjikanku beberapa syarat setelah mengambil uang itu. Pertama, tinggalkan Golden Sands dan jangan kembali mulai sekarang. Kedua, kamu ikut denganku dan meminta maaf kepada Nona Karina. Ketiga, aku harap kamu benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Patel dan 6 dunia tersembunyi. Selama Tuan Muda York menyetujui 3 syarat sederhana seperti itu, kamu biasa mengambil cek 1,4 miliar dolar ini. 1 tahun kemudian, aku bisa memberimu 1,4 miliar lagi. Dengan 2,8 miliar dolar, kemanapun kamu pergi di dunia, kamu dapat hidup dengan sangat baik. Kamu juga tidak mungkin menghabiskannya dalam beberapa kehidupan. Harvey York tidak melihat cek di atas meja, tetapi memandang Blind John dengan setengah tersenyum, dan berkata, Apakah ini yang dimaksud keluarga John, atau semua ini adalah milikmu? Blind John berkata ringan, Apakah ada perbedaan? Ya, bagaimana mungkin tidak ada perbedaan? Jika itu yang dimaksud keluarga John, harga ini sepertinya tidak cukup. Harvey York tersenyum. Bagaimana jika aku bersungguh-sungguh? Mata Blind John dalam. Itu artinya Tuan Muda John takut padaku. Harvey York mencubit cangkir tehnya. Karena kamu takut padaku, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Aku tidak akan menggertakmu tanpa alasan kan? Aku masih sangat masuk akal. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Blind John sedikit menyipit. Kairi Patel meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Blind John dengan setengah tersenyum. Tuan muda tertua dari keluarga John selalu mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan di Golden Sands. Ini benar-benar pemandangan yang langka untuk dikempiskan hari ini dan diinjak-injak wajahnya. Harvey York, ada pepatah, tetap di telepon, sampai jumpa di masa depan. Kamu belum pernah mendengarnya bukan? Suara Blind John mulai berubah dingin. Chapter 5444. Harvey York mengangguk dan berkata, Tentu saja aku pernah mendengarnya. Bukan hanya aku pernah mendengarnya, tapi aku juga tahu pepatah lain, yang disebut memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, dan angin musim semi bertiup dan beregenerasi. Lagi pula, meskipun aku tidak takut dengan nyali orang lain, ada banyak orang di sekitarku. Terkadang ada terlalu banyak botol dan kaleng, dan tidak dapat dihindari untuk melihat ke depan dan ke belakang. Tuan muda John bisa memahami ini. Jadi, bukan tidak mungkin aku meninggalkan Golden Sands. Tapi aku juga punya satu syarat. Blind John berkata dengan dingin. Katakan padaku. Selama keluarga John dan keluarga Patel Mas keluarga yang sama seperti di masa lalu, dan 6 keluarga tersembunyi dapat mempertahankan gaya mereka. Selama orang luar bisa menjadi pemimpin di Golden Sands dan selama langit di Golden Sands sangat cerah. Kalau begitu kamu tidak perlu membayarku puluhan miliar dolar, aku akan menepuk pantatku dan segera pergi. Ngomong-ngomong, aku juga ingin hadiah kecil. Blind John berkata dengan dingin. Apa hadiahnya? Apakah kamu tidak akan mengatakannya sekaligus? Harvey York tersenyum dan berkata, Jangan terburu-buru. Setelah keluarga John menyetujui persyaratan pertamaku, aku akan secara alami memberitahumu apa hadiah kecilnya. Wajah Blind John langsung berubah muram. Kata-kata Harvey York sederhana, tetapi tujuannya adalah membuat semua yang telah dilakukan keluarga John selama bertahun-tahun menjadi nol. Jika orang luar lain datang untuk menjalankan pemerintahan Golden Sands, mungkin di masa depan, keluarga Patel akan dapat memotong daging dengan pisau tumpul dan memusnahkan keluarga John sedikit demi sedikit. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey York bisa membunuh hati seseorang dengan mudah.
Memikirkan hal ini, Blind John mengambil cangkir teh, menarik napas, dan berkata, "Kesampingkan kondisi ini, bisakah aku setuju atas nama keluarga John? Tapi aku ingin tahu, apa untungnya bagimu jika membiarkan keluarga John kembali ke titik ini?" Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah kamu harus memiliki manfaat untuk melakukan sesuatu? Aku tidak ingin Golden Sands jatuh ke tangan satu keluarga. Aku berharap tata letak Golden Sands dapat menjaga keseimbangan mutlak." "Oke, itu sangat bagus." Blind John berdiri dan bertepuk tangan. "Tidak masalah apakah kamu tulus atau tidak, tetapi setidaknya satu hal itu benar. Artinya, kamu tidak menerima kebaikanku." Setelah mengatakan itu, Blind John meremas cek di atas meja dan mendorongnya di depan Harvey York, lalu tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu sangat keras kepala, kamu tetap ingin bertemu denganku di kuil. Tapi aku masih menginginkan persahabatanmu. Cek 1,4 miliar ini ada di sini untukmu. Kamu dapat memeriksanya kapan saja, atau kamu dapat mengambil uangnya. Namun, itu setara dengan menyetujui permintaanku. Aku harap kamu memikirkannya dengan jelas." Begitu suara itu jatuh, pintu kotak tertinggi didorong terbuka. Beberapa pelayan dengan cepat membawakan hidangan seperti acar ikan dan tahu brisket. Blind John mengambil mantelnya, melihat ke meja yang penuh dengan makanan lezat dan tersenyum ringan. "Aku sudah membelinya sebelumnya. Aku juga memesan hidangan sebelumnya. Tuan Muda York, pikirkan dengan lebih jernih. Aku ingin berteman denganmu." Ketika kata-kata itu jatuh, Blind John membuat Capri John dan yang lainnya terdiam. Tepat saat dia meninggalkan pintu, Capri John tiba-tiba berbalik dan membuat gerakan mengusap lehernya di Harvey York. "Kejam." Harvey York tersenyum ringan, mengambil cek itu dan merobeknya hingga berkeping-keping. Wajah Capri John langsung sedikit lebih jelek daripada makan kotoran.